Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah soleh-soleha, kita bertemu lagi dalam pertemuan yang pertama di awal semester 2. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Ustazah Dian, kita dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum melanjutkan materi atau menjelaskan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warjukni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah soleh-soleha, kita telah selesai membaca doa. Semoga dengan berdoa kita dimudahkan dalam menerima materi hari ini. Untuk materi hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Dengan indikator menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik dalam lingkup ASEAN. Tahukah kamu negara-negara anggota ASEAN? Negara-negara anggota ASEAN yang pertama yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Singapura, Vietnam, dan Myanmar. Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam kerjasama ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia ikut menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai tanda terbentuknya ASEAN. Yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. SEA Games adalah sebuah ajang di bidang olahraga yang diikuti negara-negara Asia Tenggara. Ajang ini diadakan 2 tahun sekali, yang diikuti 11 negara Asia Tenggara, termasuk Timur Leste. Timur Leste yang masih belum menjadi anggota ASEAN. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah SEA Games. Latar terbentuknya ASEAN, yang pertama, karena adanya persamaan letak wilayah, yaitu di Asia Tenggara. Kemudian, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah bangsa asing, kecuali Thailand. Selanjutnya, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Selanjutnya yaitu berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967. Tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok dari Indonesia ada Malik,
Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narciso Ramos dari Filipina, S. Raja Ratman dari Singapura. Tujuan dibentuknya ASEAN, yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial budaya di Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan kerjasama dan rasa saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati keadilan dan penegakan hukum. Kemudian, meningkatkan stabilitas dalam bidang politik dan keamanan. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN berbentuk 10 batang padi yang terikat. Jumlah 10 berdasarkan jumlah negara anggota ASEAN. Warna kuning pada batang padi menggambarkan kemakmuran dan kesejahteraan. Warna merah pada latar belakang simbol padi melambangkan sikap berani dan dinamis. Lingkaran berwarna putih menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN memegang teguh persatuan dengan hati yang suci serta tujuan bekerja sama meningkatkan kemajuan bersama. Lingkaran paling luar yang berwarna biru melambangkan persatuan dan kesatuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Alhamdulillah soleh-soleha, untuk hari ini penjelasan materi dari Ustadzah cukup sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Untuk hari ini Ustadzah tidak akan memberikan penugasan. Semoga materi yang Ustadzah jelaskan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.